nih langsung nih ya, saya Saman yang berkata, tiada mati kami, tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zohir, yang nyata itu ya, kepada negeri yang tersembunyi tuh, yaitu akhirat. Apabila mati kami dari penglihatanmu ya, apabila mati kami menurut penglihatan kita itu, kata Syekh Muhammad Saman itu ya, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kami, maka bahwasanya kami mendengar, kami lihat, dan duduklah ya serta kamu, sebagaimana sabda Nabi, innama huliktum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naklahu wan naim sarmadan. Yang artinya itu ya, hanya dijadikan kamu itu kekal, dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri. Artinya dari negeri dunia kita dipindahkan ke negeri akhirat. Sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal ya, dan setengah daripada perkataan Tuhan sama itu yaitu akhirat. Nah, terus selanjutnya setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa makan akan makanan kami itu, ini makanan beliau ya, maka masuklah ia ke surga. Dan barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, jadi satu tempat atau majlis, ketika di majlis itu ya dibacakan manaqib Syekh Saman, maka itu sudah dikatakan yang namanya langgar kami, majlis kami. Nah, di sini jelas, barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala itu akan sekalian dosanya. Jadi ketika kita memakan makanan yang disediakan di majlis setelah membaca manaqib Syekh Saman, maka makanan itu ya atau hidangan itu adalah hidangan ya yang akan kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sah dan hal Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada orang, mengkhabarkan itu artinya menyampaikan berita ya, nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala ya, karena ia menurut akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti ya, Sayyidul Insi wal Jan, apabila datang nikmat, karena menurut firman Allah Ta'ala itu wa amma binikmati rabbika fahadis, yang artinya khobarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Artinya ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan, ketika kita mendapatkan satu kesenangan, yang mana kebahagiaan, kesenangan, nikmat itu yang datangnya atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita harus disuruh khobarkan, artinya disuruh sampaikan ya. Karena pada saat itu Rasulullah itu juga ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa amma binikmati rabbika fahadis, khobarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu anhu, maka adalah karunia Tuhanku itu yang diberikan kepada kita ya, bahwa menjadikan aku penunggu pintu hadratir Rasul. Itu kata Syekh Waisahiri Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku, bahwa
ia menjadikan aku pada zaman sekarang ya rahmat atas segala umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga atas kafir. Ia dan menjadikan akan daku ya bala atau mereka itu atas mereka itu ya. Itulah keistimewaan, keutamaan ya, fadilah ya yang sangat luar biasa dari beberapa wasiat-wasiat perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman yang dijelaskan di dalam Manaqib Syekh Al-Wali Syahiri Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Jadi banyak doa-doa yang terkandung di dalamnya ya. Banyak amalan-amalan yang terkandung di dalamnya, seperti tadi yang sudah saya contohkan, ketika kita menjalani satu kebahagiaan, kesenangan, atau ketika kita ingin mempunyai hajat agar hajat kita bisa terkabul, maka kita ngajar kalau hajat saya terkabul, hajat saya kesampaian, maka saya akan membaca hikayat sama atau sama dengan manaqib saya sama ya. Nah, kenapa? Karena di sini banyak riwayat-riwayat yang disampaikan ya oleh para imam, para syekh ketika mendapatkan kesulitan ya. Di situ beliau hanya memanggil namanya 3 kali saja, beliau hadir untuk menolong atau memberi pertolongan. Makanya kita ya, yang tingkatannya tidak seperti para aulia-aulia zaman dahulu yang asal tidak manggil 3 kali aja hadir. Buat kita pribadi, kita baca manaqibnya, kita baca tawasulannya ya, karena udah jelas siapa orang yang membaca manaqib, siapa orang yang membaca tawasulannya, itu disitu udah jelas ya bahwasanya mereka itu akan selalu apa, di sini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, artinya diberi ketenangan. Terus juga disampaikan oleh Allah taala akan segala hajatnya, min umuri dunia wal akhirah, dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hidangan sesama. Siapa orang yang memakan hidangan tuh, maka orang tersebut ya itu akan masuk ke surga. Siapa orang yang duduk di langgarku, maka juga orang tersebut akan diberikan kemudahan, akan diampuni segala dosanya. Nah, alhamdulillah nih sekarang kita mulai istiqomah dalam kegiatan kita yang setiap bulannya itu ya. Minggu pertama kedua kita rafid al-hadad, minggu ketiga kita tahlil, dilanjutkan dengan manaqib sesaman, besok minggu keempat ya kita tahlil, dilanjutkan dengan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Sirroh radhiyallahu. Kalau di manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika kita menyebut nama beliau itu Al-Fatihah. Kalau di manaqib sesaman ketika kita mendengar nama beliau itu harus langsung kita sambut radhiyallahu anhu ya. Kalau di manaqib Sultan langsung misalkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Jadi apabila ketemu dengan kalimat nama Sultan, maka disitu langsung kita